Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun cerita tertentu di dalam Alkitab. Malam hari ini kita melanjutkan seri Church Doctrine, dan judul pada malam hari ini adalah Penghakiman, Menakutkan ataukah Kabar Baik? Pernahkah saudara membaca tentang penghakiman di dalam Alkitab? Dan mungkin sebagian kita mendengarkan kata penghakiman muncul keraguan-raguan, ketakutan tentang apa yang akan terjadi, teristimewa yang berhubungan dengan keselamatan kita. Untuk apa ada doktrin penghakiman? Dan apa tujuannya? Apakah ini adalah kabar baik atau sesuatu yang menakutkan bagi umat Tuhan? Kita akan melihat, meneliti bukti-bukti Alkitabiah yang akan menolong kita untuk memahami tentang penghakiman, tujuannya, dan juga fase-fase penghakiman sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab suci. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk membagikan link YouTube dan Facebook Cornelius Media. Saudara dapat menuliskan komentar Anda pada kolom komentar sementara acara ini berlangsung. Dan saudara yang menyaksikan lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk memberikan komentar yang positif seputar pembahasan kita pada malam hari ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada malam hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah Pendeta Mangara Juara Simanjuntak, Master of Arts in Religion. Menikah dengan istri Ibu Natalia Nababan, MSN MPH, dan Tuhan memberkati keluarga ini dengan 2 orang anak, Juan dan juga Nathan. Pendeta menamatkan pendidikan Master of Arts in Religion-nya di Adventist International Institute of Advanced Studies, Filipina. Dan beliau telah melayani dari tahun 2004 sampai saat ini, sudah 18 tahun punya pengalaman di dalam pelayanan. Dan saat ini beliau dipercayakan sebagai gembala Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Jemaat Agape, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita malam hari ini. Selamat malam, Pendeta Mangara Simanjuntak. Selamat malam Pendeta Taliwongso dan juga para pemirsa Cornelius Media dimanapun saudara berada. Iya, terima kasih Pendeta. Pendeta sudah menyediakan waktu untuk berbagi berkat melalui diskusi kita pada malam hari ini. Apa kabar Pendeta dan keluarga? Puji Tuhan Pendeta, sangat baik. Terima kasih banyak. Ya, baik Pendeta, terima kasih sudah bergabung dengan kami dan sudah tidak sabar untuk menggali topik atau tema yang sangat penting ini. Pemirsa di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Mangara Simanjuntak, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth. Dan bagi saudara yang baru bergabung, tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah penghakiman, menakutkan ataukah kabar baik. Pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami rasakan, kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kembali lagi kami boleh mempelajari kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan dan pengorbanan yang sudah diberikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Mangara Simanjuntak, yang bersedia untuk memimpin di dalam diskusi topik yang sangat penting bagi iman Kristiani. Urapi hamba Tuhan ini ketika dia akan membagikan firman-Mu, kuasa Roh Suci menjadi bagiannya, dan apa yang akan kami dengarkan melalui diskusi ini akan mengembangkan kerohanian kami, pengetahuan kami akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman pada malam hari ini. Dan mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-7. Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Demikianlah kita telah membaca bacaan kitab suci yang akan menjadi pengantar diskusi kita pada kesempatan ini. Kita mengangkat tema penghakiman, menakutkan ataukah kabar baik. Baik, mari kita langsung kepada pertanyaan yang pertama kepada narasumber kita, Pendeta Mangara Simanjuntak. Berbicara mengenai penghakiman Allah, apakah benar Alkitab mengajarkan bahwa ada beberapa fase penghakiman dalam Alkitab? Lalu kemudian apa kira-kira yang menjadi dasar sehingga ada beberapa fase penghakiman di dalam Alkitab? Bagaimana Pendeta menjelaskan hal ini? Baik, terima kasih Pendeta untuk pertanyaannya. Baik kepada para pemirsa dimanapun kita berada, bila mana kita melihat di dalam Alkitab, ada beberapa fase penghakiman Allah yang kita bisa lihat secara waktu penghakiman. Beberapa para scholar Alkitab mencoba untuk mengklasifikasikan daripada penghakiman Allah ini menurut sifat atau nature, demikian juga menurut waktu. Tetapi pada saat ini kita hanya berfokus kepada penghakiman Allah yang dibagi melalui dua fase utama. Berdasarkan penghakiman Allah di dalam Alkitab dibagi dua berdasarkan waktu, yaitu pre-eschatological judgment dan eschatological judgment. Nah, penghakiman pre-eschatological judgment atau penghakiman akhir zaman sebelum, ya, ini merujuk kepada penghakiman sebelum salib. Kemudian penghakiman akhir zaman atau eschatological judgment ini dibagi menjadi 6 bagian fase. Yang pertama adalah penghakiman di salib atau judgment on the cross. Kemudian yang kedua adalah penghakiman setelah salib atau post-cross judgment. Kemudian yang ketiga adalah penghakiman selama kehidupan kita. Yang keempat adalah penghakiman pra-advent atau pre-advent judgment. Yang kelima adalah penghakiman pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali atau judgment at the second coming of Christ. Dilanjutkan dengan penghakiman selama milenium atau judgment during the millennium, dan terakhir adalah penghakiman akhir atau the last atau final judgment. Nah, oleh karena kita bicara mengenai waktu penghakiman, the time of judgment, maka saat ini fokus pembahasan kita untuk tidak membahas secara luas adalah kita berfokus hanya kepada penghakiman pra-advent atau pre-advent judgment. Ini yang bisa saya sampaikan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi memang ternyata Alkitab sendiri mengajarkan ada dua secara besar, lalu kemudian di bagian yang kedua tadi ada 6 tahapan yang sudah mereka ungkapkan. Dan fokus kita memang pada saat ini adalah pre-advent judgment. Nah, sebagai orang yang bertumbuh di dalam lingkungan gereja Masehi Advent hari ke-7, apakah benar bahwa pengajaran tentang penghakiman pemeriksaan ini sebenarnya bukan berasal dari Alkitab? Ada argumen yang mengatakan bahwa ini berasal dari tulisan Ellen White. Apakah benar demikian? Nah, bolehkah Pendeta jelaskan bagaimana sampai gereja kita kemudian dalam sejarah perkembangannya muncul ajaran penghakiman pemeriksaan itu?
Apakah tuduhan ini benar? Terima kasih pendeta untuk pertanyaannya. Kalau kita bicara mengenai sejarah perkembangan doktrin daripada penghakiman pra-Advent atau istilah yang digunakan pada awal adalah penghakiman pemeriksaan, menarik tentunya bahwa anggapan kebanyakan orang bahwa doktrin atau ajaran ini berasal dari Ellen G. White tidaklah tepat. Mengapa? Kalau kita melihat sejarah munculnya ajaran ini, di tahun 1840-an, ada seorang teolog Metodis, dan dia juga ada seorang pengikut Miller yang berpengaruh, yang bernama Josiah Litch. Beliau mengajarkan konsep akan penghakiman pra-Advent, yang walaupun saat itu istilahnya bukan penghakiman pra-Advent, tapi konsepnya sudah beliau sampaikan. Dia berkata bahwa tindakan Allah dalam membangkitkan beberapa orang kepada kehidupan kekal dan yang lain kepada kebinasaan pada kedatangan yang kedua kali merupakan penghakiman pelaksanaan yang harus didahului oleh satu pengadilan. Dia menghubungkan penghakiman ini dengan penghakiman di Daniel pasal yang ke-7 yang dimulai pada tahun 1798. Penutupan penghakiman ya, atau penutupan 1260 hari nubuatan. Nah, pada tahun 1844 banyak pengikut Miller percaya bahwa penghakiman ini sudah dimulai. Pandangan ini juga diajarkan oleh beberapa pionir Millerite ya, dan juga para pengikut Sabbatarian Adventist ya, yang dimana pada tahun 1854 ada seorang yang bernama Elon Efford yang pertama sekali menggunakan istilah penghakiman pemeriksaan atau yang kita kenal dalam bahasa Inggris adalah sebagai investigative judgment. Nah, setelah beliau baru diikuti oleh James White dan Ellen White yang mempopulerkan pengajaran ini. Artinya bahwa dari segi sejarah singkat yang bisa saya sampaikan, bahwa istilah ini dan konsep ajaran ini sudah disampaikan jauh sebelum Ellen G. White menyampaikannya di dalam tulisannya. Terima kasih. Ya, terima kasih pendeta. Jadi ternyata nama tadi yang pendeta sampaikan adalah Josiah Litch ya, bahwa ternyata sebelum Ellen White konsepnya sudah ada dan oleh karena hasil penyelidikan dari Josiah Litch ini. Terima kasih pendeta. Jadi ini mematahkan pendapat bahwa gereja masih Advent hari ke-7 hanya mendasarkan ini kepada tulisan Ellen White. Ya, terima kasih. Nah pendeta, saya sekarang ingin pergi kepada istilah, tadi sudah sempat disinggung, investigative judgment atau penghakiman pemeriksaan. Apakah itu sudah tepat? Oleh karena ada juga para scholars, sarjana Alkitab atau teolog Advent yang juga menggunakan istilah penghakiman pra-Advent. Jadi sebenarnya mana yang tepat menurut pandangan pendeta hal ini? Baik, terima kasih pendeta untuk pertanyaannya. Kalau kita melihat di dalam perkembangan, ya, pada saat ini memang betul bahwa sebagian besar para teolog Advent, mereka menggunakan istilah penghakiman pra-Advent. Ada juga yang menyebutkan sebagai penghakiman pemeriksaan pra-Advent. Ada seorang editor Advent yang bernama Roy Adams menegaskan bahwa istilah tersebut adalah ungkapan yang lebih tepat daripada istilah penghakiman pemeriksaan. Sementara itu juga ada seorang biblical scholar yang bernama Gerard F. Hassel menggunakan istilah lain, yaitu pengadilan pemeriksaan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau apa yang saya sebutkan tadi sebagai pre-Advent investigative judgment. Nah, dia menggunakan istilah ini karena mencakup dua aspek utama, waktu dan sifat, yang sesuai dengan pemahaman akan doktrin ini. Aspek pertama adalah bahwa istilah sebelum kedatangan Tuhan
menunjukkan waktu penghakiman ini. Itu terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Sementara itu, kata pemeriksaan menggambarkan sifat penghakiman ini. Itu merupakan tindakan pemeriksaan Tuhan terhadap catatan kehidupan orang-orang percaya di tempat kudus surgawi. Oleh karena itulah, ia menyimpulkan bahwa pre-Advent investigative judgment adalah ungkapan yang lebih tepat untuk menggambarkan pengertian penghakiman pemeriksaan Allah atas umatnya sebelum kedatangannya yang kedua kali. Tetapi saudara sekalian, di kebanyakan para scholar hanya menggunakan istilah pre-Advent judgment atau penghakiman pra-Advent. Hal ini pun tidaklah salah, tepat karena hanya berfokus kepada waktu penghakiman dan tidak berfokus kepada sifat. Tetapi kalau ingin memahami lebih tepat akan ajaran ini, maka istilah yang tepat adalah pre-Advent investigative judgment karena mencakup dua aspek, yaitu waktu dan sifat dari penghakiman ini. Terima kasih. Ya baik, terima kasih pendeta ya, sangat menarik. Jadi supaya benar-benar memiliki pemahaman yang lebih komplit, lebih sempurna, maka pre-Advent investigative judgment, yaitu ada masalah waktu di sana yang dijelaskan dan juga sifat dari penghakiman itu sendiri. Terima kasih pendeta. Masih ada lagi satu pertanyaan yang ada hubungan dengan istilah atau terminologi ini. Tetapi sejauh ini puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar. Dan saya yakin kita semua masih bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIG, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dasar-dasar dan juga sejarah perkembangan doktrin penghakiman pemeriksaan di dalam Gereja Masih Advent hari ke-7. Dan mari kita masuk kembali kepada pertanyaan ini, masih berhubungan dengan istilah ya. Apakah benar bahwa istilah investigative judgment atau penghakiman pemeriksaan itu katanya tidak terdapat di dalam Alkitab? Nah, ini banyak keberatan yang mengatakan bahwa kata-kata itu tidak terdapat di dalam Alkitab. Bagaimana pendeta menanggapi keberatan ini? Baik, terima kasih pendeta untuk pertanyaannya. Bila mana kita melihat memang di dalam Alkitab istilah daripada investigative judgment sendiri atau penghakiman pemeriksaan ini tidak ditemukan di dalam Alkitab istilah. Tetapi itu tidak berarti bahwa pengajaran ini bertentangan dengan Alkitab. Mengapa? Kalau kita melihat lebih jauh, ada beberapa istilah lain yang juga populer di kalangan kekristenan seperti istilah atau term milenium, atau istilahnya adalah dalam bahasa 1000 tahun. Kemudian Trinity atau Trinitas. Kemudian juga ada istilah lain adalah rapture, pengangkatan, dan virgin birth. Istilah-istilah ini tentunya tidak terdapat di dalam Alkitab, tetapi walaupun demikian, pengertian dan konsepnya terdapat dalam firman Allah. Dan semua ini dipercayai oleh orang-orang Kristen. Dengan kata lain, konsep penghakiman pemeriksaan, walaupun tidak ada secara tertulis
istilahnya, tetapi konsepnya terdapat di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Terima kasih. Baik. Kita maksud tadi pendeta sudah sampaikan bahwa konsepnya ada di dalam Alkitab. Bolehkah pendeta tunjukkan mungkin beberapa ayat tentang konsep investigative judgment atau penghakiman pemeriksaan itu di dalam Alkitab? Baik, terima kasih pendeta. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun juga di Perjanjian Baru, konsep ini sangat jelas terdapat di dalam firman Allah. Yang pertama, mungkin saya bagi di Perjanjian Lama dengan bagian tokoh Alkitab. Nah, orang-orang di zaman Alkitab biasanya melakukan penyelidikan hukum sebelum membuat keputusan hukum. Misalnya saja, istilah atau frase mereka dengan hati-hati atau teliti menyelidiki. Ini kita bisa melihat frase ini dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 29 yang mengacu pada proses daripada penghakiman pemeriksaan. Nah, Ayub dia menggambarkan tanggung jawabnya di gerbang kota sebagai hakim. Dia menyatakan bahwa aku menyelidiki kasus yang tidak kuketahui. Ayat 29 ayat yang ke-16. Kemudian Esther di dalam Esther pasal 2:23 memberitahu raja bahwa dua para pelayannya berencana untuk membunuhnya. Nah, rencana ini diselidiki dan ternyata memang demikian. Nah, istilah ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemeriksaan atau penyelidikan, merupakan istilah lain daripada investigative judgment sendiri, yaitu penghakiman pemeriksaan atau pengadilan pemeriksaan. Nah, Allah sendiri juga menggunakan konsep ini. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya tidak akan membaca ayat demi ayat, tapi saya hanya ingin menyampaikan konsep daripada penghakiman pemeriksaan ini. Di dalam ayat yang ke-9, di sana kita bisa menemukan istilah, di manakah engkau, yang Allah ucapkan kepada Adam dan Hawa. Kemudian ayat yang ke-11, Allah berkata kembali, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Ayat yang sama juga Allah berkata, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 13, Allah kembali bertanya, apakah yang telah kau perbuat ini? Nah, ini merupakan bagian daripada pemeriksaan atau penyidikan. Dan lanjutkan dengan pengumuman keputusan atau vonis dalam ayat ke-14 sampai ke-19 dan dieksekusi dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Artinya bahwa di bagian pertama Alkitab di Perjanjian Baru, di Kejadian pasal 3 kita bisa melihat bentuk daripada evaluasi atau pemeriksaan dalam bentuk audio, ya, di mana Allah memberikan pertanyaan. Hal ini juga terjadi atau berlangsung dalam peristiwa di pasal keempat setelah pasal ketiga, yaitu dalam kisah Kain dan Habel, di mana konsep pemeriksaan atau penyidikan kita bisa temukan dalam pasal 4 ayat 9, di mana Allah bertanya kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Ayat yang ke-10, Allah kembali bertanya, apakah yang telah kau perbuat ini? Kemudian lanjutkan dengan konsep pengumuman keputusan atau vonis dalam ayat ke-11 dan ke-12, saudara bisa baca nanti di rumah. Dan lanjutkan dengan konsep eksekusi pada ayat ke-14 sampai ayat yang ke-16. Nah, konsep pemeriksaan ini tidak hanya terjadi di dalam pasal ketiga dan keempat, tapi juga di dalam pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Di mana ayat yang ke-5, di dalam peristiwa Menara Babel, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ini merupakan konsep daripada pemeriksaan. Lanjutkan dengan
konsep pengumuman keputusan atau vonis dalam ayat ke-6 dan yang ke-7, dan lanjutkan dengan konsep eksekusi pada ayat yang ke-8. Nah, menariknya ini merupakan pemeriksaan visual. Tadi audio, sekarang adalah visual. Nah, berlanjut lagi konsep yang sama di dalam peristiwa Sodom dan Gomora dalam Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai 21, di mana saya bacakan, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat 21, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Nah, ini merupakan konsep daripada penyelidikan atau pemeriksaan. Dan lanjutkan dengan pengumuman keputusan di dalam Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai 13, yang kembali saudara bisa baca, dan lanjutkan dengan eksekusi Allah dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Sama seperti peristiwa air bah di dalam Kejadian pasal 11, Kejadian pasal 18 ini juga adalah dalam bentuk visual, ya, visual evaluation. Nah, ini kita bisa melihat bahwa konsep penghakiman pemeriksaan atau pengadilan pemeriksaan Allah nyatakan dengan cukup banyak di dalam kitab Kejadian. Dan tidak hanya dalam kitab Kejadian, di dalam kitab para nabi pun, tulisan-tulisan para nabi, kita bisa menemukan ini di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ketiga, di mana berisikan tentang pengumuman persidangan, pemeriksaan bukti, dan vonis. Kemudian Mika pasal 6 ayat 1 sampai 16 juga menggambarkan persidangan penuh yang mencakup saksi, daftar bukti terhadap orang-orang, dan juga keputusan hukum yang diambil. Dan juga Zefanya pasal 1 ayat 12, di mana menggunakan kata kerja mencari untuk merujuk pada alasan atau dasar di mana hakim akan melaksanakan hukuman. Nah, secara sederhana, tidaklah mungkin melakukan persidangan tanpa penyelidikan yang sah secara hukum terhadap bukti-bukti yang ada. Nah, ini kita bisa melihat di Perjanjian Baru, kita bisa melihat konsep daripada pemeriksaan ini di dalam perumpamaan tentang pesta pernikahan yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-11 adalah contoh utama, di mana ketika raja datang untuk melihat para tamu, dia melihat seorang pria di sana yang tidak mengenakan pakaian pesta. Pemeriksaan raja terhadap para tamu merupakan proses pendidikan atau pemeriksaan. Hasil daripada pemeriksaan ini menentukan siapa dari para tamu yang bisa tetap dan siapa yang tidak. Perjanjian Baru menggunakan suatu gambaran yang diambil dari sistem pengadilan hukum duniawi. Nah, kita bisa temukan konsep ini dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-12, demikian juga di dalam ayat yang ke-16, demikian juga dalam pasal 25 ayat 6 dan 10, di mana dua pasal ini menggambarkan pengadilan yang mengikuti prosedur hukum yang mengharuskan akan pengumpulan bukti, mengevaluasi, dan memberikan putusan akhir. Nah, itu di awal kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Matius. Kemudian kita bisa melihat di akhir di kitab Perjanjian Baru juga dalam kitab Wahyu. Dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7, ya, kita bisa melihat konsep ini nyata. Nah, kalau kita melihat hasil penuaian di bumi yang digambarkan dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-20 dari kitab Wahyu pasal 14,
ini didahului dengan pekabaran malaikat pertama ayat yang ke-7 yang berbunyi, takutlah kepada Allah dan muliakanlah Dia karena saat penghakimannya telah tiba. Urutan peristiwa yang digambarkan dalam pasal ini dengan jelas menunjukkan bahwa penghakiman pemeriksaan yang diucapkan pada ayat yang ke-7 mendahului pelaksanaan penghakiman atau keputusan pada ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Kemudian, kita juga bisa melihat di dalam ayat yang ke-7, pasal 14 dalam kitab Wahyu, ada dua peristiwa yang terjadi bersamaan. Seruan pekabaran kepada dunia untuk menerima Injil pada ayat ke-7 berarti bahwa penghakiman ini terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Peristiwa pekabaran Injil ini yang disampaikan oleh malaikat pertama terjadi sementara peristiwa lain, yaitu penghakiman Allah berlangsung di surga. Dua peristiwa ini terjadi pada waktu yang sama, tetapi di dua tempat yang berbeda. Gambaran peristiwa ini mengartikan bahwa seruan pekabaran malaikat pertama tentang Injil kekal terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang terakhir yang saya bisa sampaikan mengenai konsep ini di Perjanjian Baru, tetap fokus kita di ayat yang ke-7. Ada seorang biblical scholar Adventist yang bernama Stefanovic. Beliau menyebutkan bahwa kata Yunani untuk penghakiman dalam Wahyu pasal ke-14 ayat yang ke-6 sampai ke-7 yang adalah krisis menunjukkan tindakan menghakimi. Ini kita bisa temukan istilah ini di dalam Wahyu pasal ke-16 ayat yang ke-7, kemudian Wahyu pasal 18 ayat yang ke-10, dan juga Wahyu pasal 19 ayat yang kedua. Dia menegaskan bahwa kata Yunani ini berbeda dengan kata Yunani lain, krima, yang merujuk pada hukuman. Kita bisa melihat konsep istilah ini penggunaannya dalam Wahyu pasal 17 ayat yang pertama dan Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Demikian pula, seorang biblical scholar juga bernama Paulsen menyatakan bahwa kata krisis tadi menunjukkan proses yang menunjukkan kepada hukuman, proses yang menuntun kepada hukuman. Nah, konteks daripada perikop ini menggambarkan bahwa jenis penghakiman ini berbeda dari peristiwa sebelumnya, yaitu eksekusi penghukuman. Dengan kata lain, kata krisis berbeda dengan kata krima yang berisi gagasan penghukuman atas penghakiman. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas yang kita sudah sampaikan dan dengarkan tadi, jelas bahwa sifat penghakiman Allah dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7 bersifat pemeriksaan. Itu bukan eksekusi atau pelaksanaan. Dan itu terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi ternyata konsep tentang adanya pemeriksaan sebelum jatuh vonis itu terdapat di seluruh Alkitab sejak dari kitab Kejadian bahkan sampai ke kitab Wahyu. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat mendetail dan terstruktur yang sudah kita dengarkan. Konsep tentang pengadilan pemeriksaan itu terdapat di dalam Alkitab. Baik Pendeta, ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang ingin kita tanyakan, tapi sebelumnya kita akan dengarkan pesan-pesan rohani berikut ini, dan sesudah itu kita akan kembali di dalam topik yang kita angkat pada malam hari ini, penghakiman. Apakah menakutkan atau kabar baik? Tetaplah bersama dengan kami.
Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah penghakiman, menakutkan ataukah kabar baik. Kita masih masuk kepada hal-hal yang teknis, dasar-dasar Alkitabiah tentang penghakiman pemeriksaan di dalam Alkitab. Dan nanti di penghujung acara ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan, apakah penghakiman ini kabar baik ataukah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh orang-orang percaya. Baik, mari kita kembali ke narasumber kita, Pendeta Mangara Simanjuntak. Pendeta, penghakiman pemeriksaan atau disebut dengan penghakiman pra-advent, artinya itu sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi ini adalah suatu bentangan waktu yang sangat luas. Apakah ada cara untuk menentukan secara lebih spesifik kira-kira kapan penghakiman pra-advent itu dimulai? Baik, terima kasih Pendeta untuk pertanyaannya. Bicara mengenai waktu penghakiman yang terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, tentunya kita harus melihat secara utuh waktu penghakiman ini berdasarkan kitab Daniel pasal 7, 8, dan 9, di mana ketiga daripada kitab ini saling berkaitan dan memberikan rujukan penjelasan mengenai waktu penghakiman pra-advent tersebut, yang walaupun pada saat ini kita tidak bisa memberikan penjelasan detail. Nah, walaupun demikian saya mencoba untuk memberikan kepada kita sedikit gambaran daripada waktu penghakiman Allah yang terjadi sebelum datang Yesus yang kedua kali. Bila mana kita melihat penjelasan walaupun tidak memberikan penjelasan secara langsung dalam Daniel pasal yang ke-7, kemudian Daniel pasal ke-8 ayat yang ke-14, kemudian Daniel pasal yang ke-9 ayat 24 sampai akhir daripada Daniel pasal yang ke-9, kita bisa melihat bahwa nubuatan 2300 petang dan pagi yang berdasarkan kitab Ezra dan Nehemia, kita belajar lebih jauh, secara khusus nubuatan ini yang merupakan nubuatan yang terpanjang dalam Alkitab, yang dimulai pada tahun 457, kemudian di akhir daripada nubuatan 2300 petang dan pagi ini, waktunya, tahunnya adalah di 1844. Tentunya saudara-saudara bisa melihat di layar screen yang saya sudah tunjukkan bagaimana rangkaian nubuatan ini dimulai, bahwa di akhir daripada nubuatan Daniel pasal 8 ayat 14, di mana tempat kudus itu akan dibersihkan. Ini merupakan bagian daripada Daniel pasal yang ke-7, di mana setelah 3,5 masa, bagaimana umat-umat Allah dianiaya, kemudian 1798 yang mungkin tidak disebutkan, tidak tertulis di dalam layar ini, sebelum 1844, akhir daripada periode 1260 tahun. Setelah itulah penghakiman dimulai, yang tidak dijelaskan secara spesifik pada Daniel pasal ke-7. Kemudian di Daniel pasal ke-8 disebutkan akan waktu penghakiman Allah itu yang dimulai dengan penghakiman pemeriksaan. Kita perlu pahami dengan baik, walaupun kembali lagi bahwa untuk penjelasan ini memiliki waktu yang khusus secara detail. Daniel pasal 7 dan Daniel pasal 8 merupakan dua pasal yang paralel, yang saling melengkapi. Mengenai kapan nubuatan penghakiman ini dimulai. Ini yang saya bisa sampaikan secara sederhana. Tentunya kembali lagi, ini memerlukan waktu yang cukup panjang,
cukup banyak untuk menjelaskan secara spesifik kapan dimulai daripada penghakiman Advent itu sendiri. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta sudah berbagi dengan kita. Nah, sekarang kita tiba kepada pertanyaan selanjutnya adalah tujuan. Apa tujuan atau maksud dari penghakiman pra-Advent itu sendiri? Baik, terima kasih Pendeta untuk pertanyaannya. Bicara mengenai tujuan atau maksud daripada penghakiman pra-Advent itu sendiri, kalau kita pertama-tama melihat ayat firman Tuhan di dalam Daniel pasal 8 ayat yang ke-14, ayat yang kita sudah dengarkan tadi, bahwa setelah 2300 petang dan pagi, maka tempat kudus itu akan dibersihkan atau dikuduskan. Itu mengartikan bahwa tujuan daripada penghakiman Allah ini adalah untuk penghapusan semua dosa umat Allah yang telah Allah ampuni dari catatan surgawi. Mengapa saya sebutkan demikian? Istilah daripada pembersihan tempat kudus ini merupakan referensi kalau kita melihat ke belakang konsep upacara bait suci orang Israel. Jadi Daniel menggunakan istilah pembersihan dan bait suci memiliki hubungan yang sangat dekat atau sangat kuat dengan konsep hari pendamaian, yang dimana pada hari pendamaian yang terjadi sekali setahun setelah peristiwa korban harian dan juga korban tahunan atau hari pendamaian, di sanalah terjadi proses pembersihan bait suci, di mana semua dosa-dosa orang Israel akan dihapuskan. Kembali bahwa tujuan maksud daripada penghakiman pra-Advent ini, bahwa di akhir daripada penghakiman ini, pembersihan bait suci dari semua dosa-dosa umat Allah. Yang kedua adalah kita harus melihat bahwa maksud penghakiman pra-Advent ini di dalam konteks pertentangan besar antara Allah dan juga setan, di mana para malaikat mereka perlu mengetahui bahwa setiap tindakan Allah di dalam menyelamatkan akan umat Allah sesuai dengan keadilan Allah. Artinya bahwa para malaikat perlu mengetahui bahwa orang-orang yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang sudah bertobat, dan itu dilihat dari catatan kehidupan mereka. Kemudian maksud penghakiman Allah ini juga adalah untuk menunjukkan kepada para malaikat dan juga kepada alam semesta bahwa Allah itu benar dan adil di dalam tindakannya. Kita perlu ketahui juga bahwa para malaikat ini adalah adalah makhluk-makhluk yang tidak kekal atau abadi sama seperti Allah. Mereka adalah juga makhluk ciptaan, sehingga mereka perlu sebuah kepastian bahwa orang-orang atau umat-umat Allah yang sudah diselamatkan itu aman untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kemudian penghakiman Allah ini juga, kalau kita melihat di dalam Daniel pasal ke-7 ayat yang ke-22, kembali kita bisa melihat bahwa maksud penghakiman Allah ini adalah untuk kepentingan daripada umat Allah sendiri, yaitu keselamatan mereka. Dan tidak fokusnya kepada tanduk kecil yang pada saat itu berkuasa di dalam membinasakan akan umat Allah.
Jadi maksud utama penghakiman Allah di dalam Daniel pasal yang ke-7 adalah untuk keselamatan dari umat Allah itu sendiri. Ini yang saya bisa sampaikan, Pendeta, secara sederhana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Nah sekarang siapa saja yang dilibatkan atau siapa yang termasuk di dalam penghakiman pra-Advent ini? Siapa yang dihakimi? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kita melihat kembali bahwa penghakiman Allah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, kita tidak bisa lepaskan dari sistem pelayanan bait suci bangsa Israel di Perjanjian Baru, di mana bahwa di akhir daripada upacara tahunan, sebelum upacara ini dimulai, yang bisa ikut serta adalah orang-orang Israel. Orang-orang Israel dan bukan orang-orang non-Israel, di luar daripada orang Israel. Artinya adalah orang-orang Israel yang pada sepanjang tahun mereka sudah mempersembahkan korban harian. Tetapi tidak semua orang Israel yang ikut serta di dalam upacara tahunan ini adalah orang-orang yang benar, adalah orang-orang yang setia. Ada juga mereka tentunya di dalam perjalanan hidup mereka memberontak, tidak setia kepada hukum Allah. Dan pola ini juga, gambaran ini juga yang kita bisa melihat di dalam Daniel pasal yang ke-7, di mana bahwa penghakiman Allah yang saya sudah sebutkan tadi, Daniel pasal ke-7, yang ikut serta di sana, yang ikut dihakimi oleh Allah, tidak hanya umat-umat Allah yang dianiaya oleh tanduk kecil, tetapi tanduk kecil juga yang mengakui bahwa mereka juga atau sistem ini menyembah Allah, tetapi dalam praktiknya mereka meniadakan hukum Allah dan menyiksa daripada umat-umat Allah. Artinya secara sederhana bahwa yang bisa atau yang termasuk di dalam penghakiman pra-Advent ini adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya mengakui Allah sebagai Tuhannya, tetapi tidak semua orang yang mengakui itu. Kalau kita melihat ayat-ayat dalam firman Tuhan dalam kitab Matius pasal ke-7, tidak semua orang yang mengaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya kembali lagi bahwa semua orang yang mengaku umat Allah, yang percaya kepada Yesus, yang akan dihakimi di dalam periode ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Nah sekarang kita mau tanya, Pendeta sudah sedikit menjelaskan tadi tentang nature atau sifat dari penghakiman pemeriksaan. Tapi lebih spesifik, penghakiman pra-Advent yang terdapat di dalam Daniel pasal 7. Ya. Kira-kira apa nature atau sifat dari penghakiman pra-Advent di Daniel pasal 7? Baik, terima kasih Pendeta untuk pertanyaannya. Kembali lagi bahwa kita harus melihat di dalam Daniel pasal ke-7 yang memberikan gambaran jelas mengenai sifat daripada penghakiman ini. Kalau kita melihat di dalam Daniel pasal ke-7 ayat yang ke-10, di sana kita melihat bahwa terjadi proses penghakiman Allah dimulai. Bagaimana kita melihat bahwa persiapan pengadilan itu terjadi dengan diletakkannya akan tahta-tahta. Dilanjutkan dengan yang lanjut usia duduk di atas tahta. Dan diikuti dengan pembukaan kitab atau catatan atau buku. Menariknya adalah
pembukaan kitab-kitab ini atau buku-buku ini menunjukkan dengan jelas bahwa penghakiman ini bersifat penyelidikan atau pemeriksaan. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam ayat 13 dan ke-14, ada seorang yang seperti anak manusia yang datang di atas awan-awan di surga, yang menggambarkan Kristus. Dia datang kepada yang lanjut usia, yang menggambarkan Allah. Nah, menariknya adalah bahwa beberapa para scholar Alkitab menyatakan bahwa ayat ini menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua kali, bukan penghakiman pra-Advent. Tetapi ayat ini dengan jelas bahwa Kristus datang kepada Bapa yang lanjut usia. Dengan kata lain, dari dua alasan utama, sebenarnya ada lagi alasan-alasan yang detail di ayat-ayat setelahnya, menunjukkan bahwa penghakiman ini bukanlah bersifat pelaksanaan atau eksekusi, tetapi bersifat investigatif atau penyidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta, dan memang sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada malam hari ini, namun waktu kita yang terbatas, dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat diskusi pendalaman Alkitab kita. Dan kita tiba kepada bagian paling terakhir, yaitu sebagai kesimpulan atau pelajaran, kira-kira apa yang bisa pemirsa sekalian bawa pulang dari kebenaran tentang penghakiman pra-Advent bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Apakah Pendeta boleh sampaikan kesimpulan, ajakan terakhir bagi kita yang mengetahui kebenaran ini? Baik, terima kasih Pendeta untuk pertanyaan dan juga kesimpulan yang saya sampaikan saat ini adalah, kalau kita bisa melihat penjelasan daripada penghakiman pra-Advent, bahwa pertama-tama Alkitab dengan jelas menyampaikan bahwa konsep penghakiman pra-Advent ini, atau istilah lain sebagai penghakiman pemeriksaan, secara sifat itu terlihat di kitab Perjanjian Baru. Dan bicara mengenai waktu, yaitu penghakiman pra-Advent, ini juga bisa terlihat di dalam kitab Wahyu yang kita sudah dengar dan lihat tadi. Artinya bahwa secara alkitabiah, konsep penghakiman pra-Advent ini terdapat di dalam firman Allah. Yang kedua, bila mana kita sudah melihat bahwa Daniel pasal yang ke-7 merupakan pasal yang utama yang menjelaskan tentang fokus utama penghakiman ini adalah untuk kepentingan umat-umat Allah. Saya mungkin sedikit perlu jelaskan bahwa penghakiman Allah itu selalu bersifat positif kepada umat Allah. Dan bila mana kita kembali kepada pertanyaan atau judul daripada pembahasan kita pada malam ini, apakah penghakiman itu kabar baik atau mengerikan? Penghakiman Allah selalu kabar baik, selalu berisikan keselamatan kepada umat-umat Allah yang bertobat, kepada umat-umat Allah yang menaruh iman, pengharapan mereka kepada Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya dan tidak bertobat kepada Allah, penghakiman Allah itu merupakan kabar buruk bagi mereka. Yang ketiga, penghakiman pemeriksaan sesungguhnya hanya berlaku bagi para malaikat yang tidak jatuh ke dalam dosa. Artinya bagi para makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Karena bagi Allah tidak perlu lagi pemeriksaan. Karena Allah itu Maha Tahu. Dan bagi manusia pun
kita tidak secara nyata mengikuti pemeriksaan karena kita berada di bumi. Tetapi pemeriksaan itu hanya untuk para malaikat, untuk menjawab setiap tuduhan-tuduhan setan yang menyatakan bahwa Allah tidak adil di dalam setiap tindakannya. Saudara sekalian yang kekasih, kita bisa melihat kembali bahwa penghakiman Allah itu adalah merupakan kabar baik bagi kita. Dan penghakiman Allah itu juga bersifat penegasan kembali. Pada saat ini kita sedang dihadapkan kepada penghakiman. Kita perlu tahu bahwa bila mana kita tinggal di dalam Kristus, kita tidak perlu takut. Karena keselamatan sudah menjadi bagian kita. Bila mana kita tetap berada dalam Kristus, penghakiman pemeriksaan itu merupakan penegasan saja pada para malaikat dan kepada makhluk-makhluk yang tidak berdosa bahwa apa yang Allah akan putuskan bagi kita itu semuanya benar adanya. Ini yang saya bisa sampaikan kepada kita untuk kita bisa sama-sama mengerti. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih pendeta sudah berbagi. Dan bolehkah pendeta tutup diskusi kita dalam doa dan doakan juga pemirsa yang telah menyaksikan tayangan kita malam hari ini. Disilakan. Terima kasih pendeta. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang kudus di mana kami bisa bersama-sama dengan umat-umat-Mu yang saat ini mendengarkan akan pembahasan daripada firman Tuhan melalui media Zoom ini. Tuhan, biarlah kiranya pembahasan ini dapat kembali mengingatkan kami bahwa penghakiman Allah yang saat ini sedang berlangsung di surga adalah merupakan penghakiman yang sifatnya baik bagi kami umat-Mu yang tinggal di dalam Kristus. Ya. Karena penghakiman ini pada dasarnya dan pada akhirnya akan membawa kami kepada keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan di salib. Tuhan terima kasih. Biarlah pelajaran ini juga dapat mengingatkan kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan, untuk kami lebih takut kepada Tuhan, karena kehidupan kami saat ini sedang berada di penghakiman Allah. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Mangara Simanjuntak, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati pendeta dan keluarga di dalam pelayanan. Dan juga terima kasih untuk saudara-saudara para pemirsa yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada episode malam hari ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom, selamat malam.